saat ku takut akan hari esok, di saat ku bimbang menentukan langkahku, Bapa Engkau setia, tak pernah tinggalkanku. Engkau selalu ada, berjalan bersamaku. Ku serahkan segala khawatirku kepadamu, oh Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Ku tetap berdoa dan bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan yang selalu setia menjagaku. Shalom, semua yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang online di rumah. Bagaimana kabarnya semuanya? Kami harapkan semuanya keadaannya baik-baik saja dan sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah Share the Kingdom of God. Bagikan kerajaan Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ataupun kau yang ada di rumah, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita pada hari ini. Sesuatu yang baik Tuhan sediakan buat saya dan engkau. Amin Bapak dan Ibu. Ya, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau baik buat setiap kami. Tidak pernah terlambat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami datang Tuhan untuk membawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan pada hari ini semuanya boleh menyenangkan akan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang beriku kedamaian, hanya Kau
Ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, Engkau Allah Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semuanya, semua datang dari tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, Engkau Allah Roh Kudus, yang beri kami penghiburan. Apa segala yang baik, semuanya, semua datang dari tangan-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihi. Saya rindu jemaat Tuhan katakan, panggil Dia Bapa. Bapa segala yang baik, semua yang baik Bapa, semua datang dari tahta-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihi. Panggil Dia Bapa, Bapa, Bapa.
hadirat-Mu kami ada damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada jalan keluar bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh rayala syikira yala 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 yala. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Mari naikkan syukurmu Bapa dan Ibu. Dia Allah yang baik buat saya dan engkau. Tidak pernah Dia tinggalkan engkau dan saya. Pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kita sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari umat Tuhan katakan, aku percaya
kami. Engkau layak untuk kami tinggikan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bapak dan Ibu, saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi, memuji Tuhan Yesus yang sangat baik, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bapak dan Ibu, mari beri tos kanan kiri, katakan, siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita muliakan Tuhan, mari kita tinggikan Dia, Allah kita yang hidup. Sukacita, boleh senggol kanan kirinya, katakan mari bersorak bagi Tuhan lebih lagi. Ayo belakangnya juga, ayo mari bersorak bagi Tuhan. Ya, siap memuji Tuhan lebih lagi? Yes, kita punya Allah yang hidup, yang menolong kita, yang menolong gereja kita. Terpujilah gunung batuku, amin. Dan mulialah Allah penyelamat.
tangannya jadi 2 kali ya. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Siap? Oke, yuk 1, 2, 3. Ku bersorak. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Ditunjukkannya dan kekal bagi yang diurapi. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Ditunjukkannya kasih setia kekal bagi yang diurapi. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapi. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Ditunjukkannya kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Bagi yang diurapinya. Bagi yang diurapinya. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu bersuka cita sebab Allah mengasihi engkau dan mengurapi engkau. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita mempersiapkan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan pembangunan juga untuk kolekte. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak bagi engkau, bersuka cita karena engkau baik buat kami. Rancanganmu baik buat setiap kami. Kalau pagi ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur di tempat ini, kami memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Kami juga buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Persembahan dapat dijalankan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
setiap langkah hidup kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami bangun di pagi hari, menghirup udara yang segar, semua karena Engkau bersama kami. Kami bisa berjalan dari rumah kami sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pujian yang boleh kami naikkan. Harapan kami hanya satu Tuhan, setiap yang kami kerjakan hari ini menyenangkan Tuhan. Sebenarnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak sempurna, yang punya banyak kekurangan, tetapi karena Roh Kudus yang memimpin, apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah berkat dan bukan kutuk. Dan orang-orang tidak akan sama seperti mereka datang, karena mereka pulang menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya di nama Yesus saja kami telah berucap syukur. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan. Sebelum duduk boleh nggak beri tepuk tangan buat Presiden Musibti yang sudah melayani kita, saudara-saudara. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Silakan duduk semuanya. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan yang selalu baik ya, bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa saya bilang selalu baik? Karena kadang-kadang kita punya hari-hari di mana kita merasa nggak baik, tapi sesungguhnya kadang-kadang yang nggak baik itu pun itu baik buat kita di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu bertanya setiap jemaat, tiap kali saya melayani, apa kabar semua? Dan semua rata-rata bilang baik. Itulah janji iman saudara-saudara kepada Tuhan kita. Percayalah, yang terbaik ada di depan kita. Amin. Kita akan sama-sama belajar hari ini tentang iman yang benar. Bilang kanan kirinya iman yang benar. Saudara-saudara, kalau kita ngomong iman yang benar, berarti ada iman yang salah dong Pak. Saya bisa bilang, ya, ada iman yang salah. Tahu nggak iman yang salah itu apa? Iman yang cuma memaksakan kehendak. Cara kerja iman itu saudara-saudara, itu bukan dapetin keuntungan buat kita. Cara kerja iman itu adalah bagaimana kita berproses sampai kita sempurna seperti Bapa di surga. Tuh, cara kerja iman begitu. Seringkali kita dengar khotbah soal iman yang besar. Kita percaya dengan iman yang besar bisa ini dan bisa itu. Tapi dengar baik. Padahal semua yang kita inginkan seringkali bukan yang kita perlukan. Halo? Beda loh. Yang kita inginkan sama kita perlukan tuh beda. Dulu saya pernah kasih ilustrasi di sini, istri saya pakai baju biru, minta sepatu warna biru, ya. Itu diperlukan nggak? Nggak perlu diperlukan kok, orang sepatunya masih banyak. Udah punya sepatu biru, pengen tas biru, kan biasanya ibu-ibu gitu ya. Sekarang bapak-bapak juga pada begitu juga, ya. Bukan cuma ibu-ibu doang. Itu nggak diperlukan saudara-saudara, tapi diinginkan. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya Tuhan nggak bakal kasih. Kenapa? Ya memang nggak diperluin, ngapain dikasih? Ya dong, sama seperti kita sebagai orang tua. Kita kan paling ngerti ya terbaik buat anak kita, iya dong. Nggak semua anak kita minta itu kita kasih kok. Kenapa? Karena seringkali cuma lapar mata. Kayak anak saya nih, saya bawa ke toko mainan yang paling kecil, si Oliver. Kalau dia ada yang dia nggak suka mainannya saudara-saudara, tapi dia pilih apapun, ya pokoknya harus beli. Belum tentu dia suka dan belum tentu dia mau mainin. Tapi karena dia harus beli, karena biasa datang ke tempat toko mainan dibeliin, pokoknya gue harus beli kata dia. Nah cara kerja Tuhan tuh nggak gitu saudara-saudara. Tuhan berikan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Amin. Yang kedua apa saudara-saudara? Yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Halo? Karena seringkali yang kita mau itu bentrok dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita mikirin keuntungannya terus buat kita. Padahal Tuhan pikirin bagaimana yang diberikan ini baik untuk kehidupan kita. Nah dari sini kita juga tahu. Memang ada ayatnya kok. Saya nggak salahin kok ayatnya ada. Matius 17:20 bilang begini saudara-saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Benar, saya nggak salahin, ayatnya ada. Tapi dengar baik, iman yang besar itu seperti ini, bisa suruh gunung pindah. Tapi iman yang benar ngomong begini, walaupun gunungnya nggak pindah, saya percaya di balik gunung itu ada kemuliaan buat saya. Halo? Banyak dari kita megangnya iman ini doang. Gunung pindah, gunung pindah. Lah kalau Tuhan nggak mau pindahin gimana? Masa mau maksain Tuhan?
Banyak dari kita tuh suka maksain kehendak kita supaya apa di depan kita bisa berhilang begitu aja. Bayangin saudara-saudara, waktu Yesus di hadapan apa yang harus dia lakukan saudara-saudara di Taman Getsemani, ada ini tuh, ada gunung itu. Gunungnya apa? Penyiksaan, salib, hukuman, itu tuh di depan dia saudara-saudara. Dia memang berusaha menghidupi apa yang dia katakan saudara-saudara. Gunung bisa pindah. Tapi kalimat terakhirnya yang keren. Namun bukan kehendakku, namun kehendakmu. Kita boleh berkeinginan kepada Tuhan, tapi ingat, yang punya kuasa untuk menentukan yang diberikan kepada kita bukan kita, tapi Dia. Makanya hari ini saudara-saudara, saya ingin banyak ajak saudara-saudara untuk punya iman yang benar. Gara-gara tema khotbah hari ini, saya habis tulis lirik lagu saudara-saudara, judulnya Tegar. Saya tulisin aja, saya bacain sama saudara-saudara kata-katanya ya di refnya. Walaupun gunung tak beranjak, namun imanku tetap tegar. Kau tetap Allah yang kupercaya, hidupku dalam tanganmu. Di dalam setiap keadaanku, ku akan selalu memuliakanmu. Janji firmanmu tak pernah gagal, yang terbaik ada dalamku. Amin. Gara-gara khotbah hari ini saudara-saudara, saya bisa tulis lirik ini. Karena banyak sekali kita selalu bicara soal iman adalah memindahkan gunung. Padahal kita tahu, walaupun gunungnya nggak pindah, kita percaya iman kita tetap tegar kepada Tuhan. Karena yang terbaik ada di depan kita. Amin. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat diberkati Tuhan, kira-kira tahu nggak siapa namanya? Ada yang tahu? Abraham, saudara-saudara. Tapi berkat yang Tuhan berikan kepada dia, itu nggak serta-merta dia dapetin begitu aja. Kita buka ya, Ibrani pasal 11, ayat 8 sampai 11, saudara-saudara. Karena iman, Abraham apa? Taat. Arti taat itu apa? Apa artinya taat? Nurut, apalagi? Patuh. Jadi mau apapun juga ngikut aja gitu ya. Sama seperti kita kan bukannya pilih kasih ya, tapi kita punya anak yang kalau disuruh apa? Nurut gitu loh. Nah ini asik nih kalau ngomong sama anak ini nih gitu. Bukan pilih kasih enggak, tapi anak ini kita kalau ngomongin, oke, kalau ngomong sama dia tuh lebih asik yang kayak gini-gini. Nah ini Abraham begitu juga. Dia taat, dia nurut saudara-saudara. Padahal ayat berikutnya, kalimat berikutnya ngomong begini, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang apa? Kalau akan itu udah diterima belum? Belum. Jadi waktu Abraham dipanggil Tuhan, dia taat, padahal dia belum tahu negeri yang akan diterimanya itu akan jadi milik dia. Ini masih angan-angan saudara-saudara. Sama seperti kita waktu saya dulu nikah ya saudara-saudara. Nanti kita punya rumah di sini nih. Nanti anak kita 2. Satu itu masih angan-angan, belum didapetin saudara-saudara. Nah sama nih, waktu Abraham dipanggil sama Tuhan, ya begitu. Yang lebih keren adalah selanjutnya, lalu ia berangkat dengan apa? Dengan apa? Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, sehamba Tuhannya saya. Waktu saya lagi ke airport, saya nggak pernah loh waktu ke check-in counter. Iya Pak, selamat siang, ada yang bisa dibantu? Bapak mau pergi kemana? Tuhan ngomong apa sama Mbak? Enggak loh. Waktu saya ke check-in counter, saya tahu banget saya mau pergi kemana. Ke Surabaya, ya udah, tinggal kasih boarding pass-nya, taruh luggage-nya, saya pergi. Nggak pernah saya bilang, Tuhan ada bisikin apa sama Mbak? Suruh saya kemana? Enggak loh. Pergi saya ke tempat yang saya benar-benar tahu. Ini Abraham, udah dipanggil ke negeri yang belum diterima, terus berangkat ke tempat yang dia nggak tahu. Patuh lagi, nurut lagi. Dengar baik, hanya orang yang punya hubungan dengan Tuhan yang bisa melakukan semua itu. Amin. Makanya walaupun sekarang ya kelihatannya nggak jelas masa depan kita, Anda boleh dengar apapun dari pakar ekonomi, Anda boleh dengar apapun dari orang-orang yang memprediksi tentang masa depan. Tapi dengar baik, ucapan manusia belum tentu ucapan Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan yang memprediksi nih, 2005 seperti ini, 2026, itu kata manusia, bukan Tuhan langsung. Saya lebih percaya Tuhan saya, karena Tuhan saya adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit buat saya. Amin saudara-saudara. Kekristenan suka tuh pendeta kayak begitu saudara-saudara. Makanya jangan salahin kalau pendeta kayak gitu laku di gereja. Lawang semuanya kayak dukun demennya. Kita punya Tuhan yang hidup saudara-saudara. Ingat,
hanya percaya apa yang kata firman Tuhan. Manusia ngelakukan apa juga bisa prediksi kok semuanya, bisa meleset. Tapi dengar baik, hanya janji Tuhan yang gak pernah meleset. Amin. Selanjutnya ayat ke-9, saudara-saudara. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah di situ tanah asing, dan di situ ia tinggal dengan kemah. Jadi walaupun belum diterimanya, dia ngerasa itu punya dia. Mentalnya, manifestnya, Anda ngerti maksudnya manifest ya? Punya imannya, saudara-saudara. Kita percaya ini akan jadi milik kita. Lanjut ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Dasarnya apa? Kebenaran, saudara-saudara, yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Ayat ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk apa? Menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia memberikan janji itu setia. Udah jelas kok umur 9 tahun gak bisa punya anak, tiba-tiba bisa jadi. Bukankah itu mujizat, saudara-saudara? Makanya hari ini, saudara-saudara, kita mau belajar. Iman yang benar itu iman yang seperti apa? Yang pertama, iman yang benar adalah iman yang berserah. Bilang kanan kirinya, iman yang berserah. Iman yang berserah itu apa sih, saudara-saudara? Iman yang berserah itu adalah iman yang tidak memaksa. Iman berserah adalah membiarkan Tuhan melakukan apapun dalam kehidupan kita. Handphone di tangan saya ini, saudara-saudara, waktu sebelum saya beli, itu haknya ada di toko handphone. Halo? Kalau saya ambil sebelum saya beli, kira-kira saya bakal dikatain apa? Pencuri, maling, ditangkap polisi saya. Iya dong? Tapi waktu saya sudah beli, cash, nggak cicilan seumur hidup loh. Ya, saya beli cash. Kira-kira ini udah jadi haknya siapa? Saya. Udah dibeli nih, di depan masnya, saya mau banting handphonenya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Masnya bakal marah nggak? Dia nggak peduli, orang udah lu beli kan, ibaratnya gitu. Mau saya patahin depan mata dia, boleh nggak? Lah boleh, haknya di saya. Dia nggak punya hak sedikit pun lagi. Nah, dengar baik. Waktu Anda putuskan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda, waktu itu juga Anda bukan Anda lagi, tapi Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Ini amin, ini mulai sepi nih, saudara-saudara. Soalnya kalau Anda ngerasa ini benar, harusnya Anda lantang ngejawab. Kalau gini dulu deh, siapa yang ngerasa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, angkat tangannya. Semua ngerasa ya? Berarti akan saya katakan ini semua buat kita semua ya, termasuk saya. Oke. Berarti sekarang kita punyanya Tuhan. Amin. Kita punyanya Tuhan. Nah, berarti haknya sekarang ada di siapa? Di kita atau di Tuhan? Nah, ini yang menarik. Kalau haknya di Tuhan, berarti Tuhan boleh ngapa-ngapain kita nggak? Boleh nggak Tuhan ngapa-ngapain kita? Lah kalau kita komplain, masuk akal nggak saya ngomongin, saudara-saudara? Seringkali kita sadar Tuhan dan Juru Selamat kita punyanya Tuhan. Tapi giliran Tuhan mau ngapa-ngapain kita marah. Lah Tuhan bilang, nih gimana ceritanya ya? Ini ibaratnya beli handphone, mau dipatahin, emasnya marah sama kita. Lah udah gak ada haknya kok ikut-ikutan marah. Hari ini saudara-saudara, milikilah iman yang berserah. Kenapa? Karena iman yang berserah itu adalah iman yang akan menyatakan terbaik dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Kita buka Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ke 13, saudara-saudara. Sebab aku ini, akunya besar. Berarti siapa yang ngomong? Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan ada padanya mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, kita tuh gak ada yang tahu kita bakal jadi apa ke depannya. Anda ada sebuah kejadian yang sangat tragis menurut saya. Saya lupa minggu kemarin apa 2 minggu yang lalu. Di Thailand kejadiannya. Baru 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu ya Pak, ada segerombolan anak-anak dari sekolah mau ngajain wisata di Thailand. Ada anak-anak, itu ada 2 busnya atas bawah, ya ada 2 tingkat gitu. Anda tahu yang terjadi saudara-saudara? Kebakaran. 38 anak-anak mati gara-gara kebakaran. Dan salah satu gurunya, ini yang viral banget di TikTok mau di mana-mana, mati dalam keadaan apa? Meluk anak-anaknya, saudara-saudara.
Pertanyaan saya, kalau orang tuanya tahu anak-anaknya bakal mati hari itu, kira-kira boleh ikut nggak tuh anak-anaknya karena wisata sama guru-gurunya? Boleh nggak kira-kira? Dengan kata lain, kita nggak tahu apa-apa, makanya jangan sok tahu. Kalau nggak ngerti apa-apa, ya nurut aja. Anda pernah nggak punya karyawan disuruh-suruh tapi salah mulu? Kan kita kesel ya kayak begitu ya. Udah disuruh sotoy tapi salah. Ya mbok ya nurut aja. Udah segampang itu. Ikutin jalurnya Tuhan aja. Siapa yang suka main game di sini? Ada suka main game? Oh, baca Alkitab doang di sini luar biasa. Apa itu main game duniawi gitu ya? Nggak ada yang ngaku. Main game itu ada aturannya nggak? Ada. Tujuan aturan dibikin buat apa? Menang. Ya tinggal ikutin aturannya, Anda menang. Nah seringkali kenapa kita nggak menang-menang? Karena suka bikin aturan sendiri. Hari ini ikutin aja aturan mainnya Tuhan. Berserah aja sama Tuhan. Percaya deh. Karena yang terbaik akan datang. Dan masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Mazmur pasal 55 ayat kedua, 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Supaya Tuhan memelihara kita, saudara-saudara, kita perlu jadi orang yang apa? Benar. Maka dari tadi saya selalu ngomongin, saudara-saudara, tetap berhubungan dengan Tuhan. Karena lewat hubungan kita dengan Tuhan, kita akan punya masa depan yang penuh dengan harapan. Boleh saya dengar tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudara-saudara? Sama-sama katakan ini dengan saya, saudara-saudara. Tak pernah kau meninggalkanku, kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam. Sama-sama katakan, yang terbaik pasti akan datang. Katakan amin. Masa depan ku penuh harapan, tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Udah pada tahu lagunya ya? Kita sama-sama katakan dengan iman kita. Come on. Tak pernah Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku. Yes, Jesus, memberi kekuatan untukku. Sirnalah takut kami Tuhan, sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan, tangan Tuhan selalu
pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Say it. Yang terbaik. Kami mau berserah Tuhan, sebab kami tahu yang terbaik ada di depan kami, dan masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Amin. Kalau orang yang berserah pada Tuhan, dia tahu bahwa yang terbaik di depan dia pasti penuh dengan harapan. Yang kedua, iman yang benar itu iman yang seperti apa? Iman yang benar adalah iman yang siap diuji. Halo? Dengar baik. Tidak akan pernah ada yang namanya pertumbuhan dalam kenyamanan. Kalau Anda mau hidup nyaman-nyaman aja, Anda juga harus siap konsekuensinya. Nggak bakal tumbuh. Karena namanya pertumbuhan pasti ada proses yang menyakitkan. Kemarin di Amerika, saudara-saudara, waktu saya melayani, jemaat dan gereja di sana berdoa untuk Indonesia. Mereka bilang begini, kami percaya Tuhan, segala bentuk intimidasi untuk orang-orang percaya akan dilenyapkan dari Indonesia. Segala rintangan yang ada di Indonesia untuk orang-orang beribadah akan dilenyapkan dalam nama Yesus. Saya bilang begitu. Anda tahu tuh saya naik ke mimbar, saya bilang apa? Stop berdoa untuk Indonesia seperti itu. Saya bilang begitu, saudara-saudara. Stop berdoa untuk Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena tanpa tantangan, iman orang Indonesia nggak akan bertumbuh. Oh, nggak ada yang amin. Ini mah jemaat Tuhan yang mau nyaman-nyaman aja ini. Halo? Anda nggak bakal pernah bisa bertumbuh dalam sebuah kenyamanan, saudara-saudara. Nggak bakal. Di mana-mana namanya orang mau naik kelas itu mesti diuji. Nggak ada yang enak-enak. Jadi kalau Anda minta doa kaya sama Tuhan, Anda mesti siap juga konsekuensi menjadi kayanya. Halo? Kerja lebih keras, lebih capek. Yang lain belum datang, Anda sudah datang. Yang lain udah pulang, Anda belum pulang. Itu mesti Anda kerjakan. Jangan mentang-mentang Anda punya Tuhan yang besar, yang luar biasa, minta ini, langsung dikasih. No. Kerja Tuhan nggak begitu. Tuhan kita murah hati, tapi dia nggak murahan. Saya punya anak Oliver, namanya, yang kecil nih, si bontot. Tiap kali ke toko mainan, pengen banget beli sesuatu. Pengen banget. Tapi gara-gara sering dibeliin, sering rusak juga, saudara-saudara. Karena dia tahu, udah rusak tadi dibeliin lagi sama daddy. Pasti dia mikir begitu. Anda tahu yang terjadi apa? Kalau Tuhan kasih semua yang kita inginkan, Anda gak bakal pernah bisa menghargai apapun yang Tuhan kasih. Makanya sering kali kenapa Tuhan gak langsung kasih yang kita minta, saudara-saudara. Karena Tuhan pengen kita menghargai apapun yang diberikan kepada kita. Saya nggak tahu saudara-saudara sedang ngalamin hal nggak enak gak dalam kehidupan saudara-saudara. Kalau Anda sedang mengalami itu, justru Anda harus berterima kasih. Karena mungkin saat itu Tuhan sedang membentuk Anda. Waktu lagi bentuk saudara-saudara, handphone deh, nggak usah ngomongin bejana. Bejana kan kayaknya selalu outdated ya. Kita ngomongin handphone aja deh. Untuk sampai handphone ini jadi saudara-saudara, ada prosesnya. Nggak gampang, nggak mudah. Saya bisa kemari, bukannya gara-gara saya pagi-pagi, saudara-saudara, saya bangun pagi-pagi terus tiba-tiba nyampe di Sidoarjo. Enggak, ada prosesnya. Flight saya jam 10, saya mesti bangun lebih awal. Mesti ke airport dulu. Udah kayak itu dapat GT nomor 24. Yang kalau turun G7 sampai ke 24, saya jogging tuh, saudara-saudara, kalau pagi-pagi itu jadi kita jogging bukan di Gelora Bung Karno atau di rumah, bukan. Jogging mana? Di airport. Lari ngejar pesawat karena takut ketinggalan, saudara-saudara. Ada prosesnya. Enak gak lari-lari? Nggak enak. Tapi untuk sampai, harus ada kita kerjakan. Halo? Jangan punya mental
terima jadi. Sama juga di gereja ini, saudara-saudara. Jangan punya mental rumah kontrakan. Orang yang punya mental rumah kontrakan, apapun terjadi sama gereja ini rusak, mau rusak, itu urusan gembala. Tapi kalau Anda ngerasa rumah ini adalah, gereja adalah rumah Anda pasti akan ikut berkontribusi untuk rumah ini. Orang yang rumahnya kontrakan, kalau rumahnya bocor, suruh landlordnya yang punya rumah beresin ya. Tapi kalau Anda punya rumah sendiri, coba saya tanya, apakah suruh developer yang beresin? Enggak kan? Rumahnya bocor ya Anda panggil tukang beresin sendiri, keluar uang sendiri. Nah itu kita mesti punya tuh, saudara-saudara. Ikut Tuhan harus kayak begitu. Rasa memiliki Tuhan juga harus lebih besar waktu kita diproses Tuhan juga. Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila apa? Kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Lanjut, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Selanjut, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi untuk bisa jadi buah yang matang, sempurna, utuh dan tak kekurangan apapun juga ada syaratnya. Gak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada syaratnya, saudara-saudara. Syaratnya apa? Siap menjalani ujian dengan tekun. Bukan tekun ya, saudara-saudara ya. Tapi tekun, saudara-saudara. Tekun. Supaya apa hasilnya? Kita jadi orang yang lebih matang. Kita jadi pribadi yang makin sempurna, utuh dan tak kekurangan apapun juga. Amin. Ingatlah, apapun yang terjadi, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kita akan selalu bersama-sama ada dengan Dia. Amin. Katakan ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Boleh saya dapat tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudara. Sama-sama katakan, come on. Engkaulah saat badai hidup kami, Tuhan. Firman-Mu yang kuatkan kami, menenangkan kami, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan
dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Jangan takut, jangan bimbang, karena Dia perisai kehidupan kita. Yang terakhir, iman yang benar tuh seperti apa? Iman yang disertai perbuatan. Kok gak ada yang amin? Iman disertai dengan perbuatan. Saudara-saudara, Anda mesti tahu kalau iman itu harus kerjasama dengan perbuatan kita. Kalau Anda sakit ya minum obat. Ada proses yang Anda mesti kerjakan. Tadi pagi, waktu kemarin saya turun dari pesawat, kepala saya pusing banget saudara-saudara. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena AC-nya nyorot ke kepala saya atau apa, saya nggak ngerti. Sampai di sini saya diajak makan sama jemaat GAB Mojokerto kemarin. Terus ibadah sampai malam. Saya udah ingat-ingat nih pas check-in kemarin, badan nggak rasa enak, saya mau massage tradisional gitu di hotel. Ntar pulang habis pelatihan PAW, saya mau mau massage, saya pikir begitu. Kan dikerokin lumayan tuh, saya pikir. Ternyata diajak nongkrong sama Bu Ebi sama Pak Tanto sama Pak Riyadi kemarin. Kita nongkrong di sana. Ya lupa, karena kasihkan ngobrol, kita ngomongin soal PAW ke depannya seperti apa, udah lupa tuh semuanya. Terus sampai di hotel, di kamar saya lagi telepon istri saya, tiba-tiba, ya kita mau dipijet ya. Saya lihat udah jam 11, udah close, udah nggak bisa lagi. Ya udah, saya pikir udahlah sakit tidurin aja. Tadi pagi pas bangun, kepala saya sakit banget, sakit nggak tahan. Pas Pak Henry mau jemput saya bilang, Pak tolong dong di rumah kalau ada Panadol bawain saya. Kepala saya sakit banget, saya bilang gitu. Terus saya selesai mandi, saya pikir akan mendingan nih. Ternyata malah makin sakit, saudara-saudara. Nggak kuat saya. Nah Pak Henry ternyata nggak ada Panadol merah. Terus dianterin ke gereja, saudara-saudara. Saya duduk dulu di kantor, wah keringet dingin udah keluar semuanya, basah saya. Saya minum obat, Pak Henry beliin. Selesai itu saudara-saudara, pasti tetap nggak enak. Saya nggak yakin saya kuat nih, saudara-saudara. Saya bilang, Anda tahu, saya berdoa saat itu juga sama Tuhan. Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Tapi juga at the same time, saya juga minum obatnya. Dan ternyata nggak cukup juga, saudara-saudara. Yang terjadi tahu nggak apa? Massage-nya pindah ke gereja. Anda tahu ya massage saya siapa? Pak Henry, saudara-saudara. Tiba-tiba dia ngajak saya ke ruangan yang berdua doang. Berdua aja, cowok sama cowok. Ke ruangan sekolah minggu yang belum datang, saudara-saudara, AC dimatiin, buka bajunya, ih bapak, saya bilang gitu ya. Ternyata Pak Henry kerokin saya, saudara-saudara. Wah ya Pak, ini merah banget katanya. Padahal nggak nyampe 5 menit loh kerokinnya, tapi penuh dengan cinta, saya yakin saudara-saudara. Dikerokinnya ya, dikerokin. Anda tahu, setelah itu saudara-saudara, sekarang badannya enakan. Saya bilang tadi setelah ibadah pertama, ini mau ibadah sampai sore juga saya siap, saya bilang gitu. Saya tahu doa mengubah segala sesuatu, tetapi Anda juga perlu tindakan. Perusahaan Anda nggak bakal bisa, Anda cuma doa doang tiba-tiba jadi gede. Ada proses yang harus Anda kerjakan. Anda nggak bisa, Anda nggak belajar buat ujian, Anda berharap dapat ujian yang bagus, nggak bisa. Ada sesuatu yang mesti Anda kerjakan. Jangan jadi orang Kristen yang ngeroh banget, yang sampai nggak napak di tanah. Ngerti nggak? Ngawang-ngawang ngambang gitu loh. Wah kita nggak perlu minum obat, kita siap mati nyalain Tuhan. Dodol. Ingat saudara-saudara,
kita masih ada di dunia ini. Harus ada output yang kita kerjakan supaya orang-orang bisa ngeliat proses kita. Dan orang bisa ngeliat, oh ternyata Tuhan menyertai kita dalam setiap hal langkah kita. Jangan dikit-dikit percaya kayak orang aneh, ngerti gak? Kecuali Anda ngelakuin seberbagai macam cara yang Anda kerjakan sampai gak bisa ada apa-apa lagi, berserah sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau Anda gak minum obat, Anda mesti ingat loh, kepintaran yang Tuhan kasih kepada dokter itu dari siapa? Dari Tuhan. Kalau Anda sampai gak ngelakuin, berarti Anda tidak menghargai Tuhan juga. Ingat, iman itu mesti disertai dengan perbuatan. Bukan saya ngomong. Kitab Yakobus pasal 2:22. Firman Tuhannya jelas banget, Anda boleh highlight tuh, Anda boleh capture semuanya. Kamu lihat bahwa iman apa? Bahwa iman apa? Nggak kurang keras, bahwa iman apa? Bekerja sama. Ngerti kerja sama? Bukan kita doang. Bukan dari Tuhan doang, kita juga. Bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu maka iman jadi sempurna. Ingat loh, sempurna. Sempurna artinya apa? Yang Tuhan mau. Ada bagian yang mesti dikerjakan, ada bagian yang mesti diberesin. Anda tahu, Yesus bisa aja loh nyelamatin kita tanpa kematian. Tapi ternyata memang harus ada darah yang tercurah untuk sebuah keselamatan. Mau nggak mau dia mesti ngelakuin itu semua. Kalau Tuhan mau santai-santai aja, ya udah, ampunin semuanya, beres. Tapi enggak. Ada perbuatan yang harus Yesus lakukan. Dan Anda tahu, gara-gara perbuatan Yesus itu, yang bikin kita bisa bilang gini, kok Tuhan mau yang ngelakuin itu buat saya ya? Gara-gara itu. Anda kalau tahu ada orang yang baik banget sama Anda, saya percaya kok, nggak perlu disuruh, Anda pasti ngelakuin buat orang itu. Benar gak? Karena ada sesuatu yang dibuat. Orang yang mengasihi Tuhan, akan ada outputnya. Itu selalu saya bilang, orang yang dekat sama Tuhan, outputnya akan mengasihi orang juga. Love God, love people. Tuh, kalau Anda ngaku Anda Kristen, sayang sama Tuhan, tapi nggak ada dampaknya buat sesama, maaf, Anda cuma jadi orang Farisi. Dan Anda tahu orang-orang Farisi zaman sekarang tuh apa? Orang yang keseringan di gereja, nggak pernah pergi kemana-mana. Nongkrong di gereja terus, apa-apa gereja, kebaktian ini, doa ini, semua di gereja, tapi keluar nggak mau, berdosa, saya nggak berpukul dengan orang-orang dunia. Padahal lupa saudara-saudara, harusnya apa yang kita dapatkan di gereja, kita bawa keluar, supaya mereka bisa merasakan Yesus dalam kehidupan kita. Beneran, saya bersyukur saya berteman baik dengan Pak Tekun, saudara-saudara. Apa yang beliau dapatkan di gereja, ada outputnya di perusahaannya. Sama juga dengan Anda. Apa yang Anda dapatkan di gereja, harus ada outputnya. Orang-orang di luar sana ngerasain semuanya. Anak Anda ngerasain dampaknya, suami Anda ngerasain dampaknya, istri Anda ngerasain dampaknya. Karena kalau Anda simpan buat diri sendiri, maaf, Anda mungkin bukan pengikut Kristus. Karena Kristus itu bukan eksklusif, dia inklusif. Amin. Jangan jadi orang yang egois. Saya tutup dengan ini, saudara-saudara. Saya selalu punya prinsip gereja adalah charging station. Sama seperti handphone yang Anda gunakan. Kalau baterainya habis, yang Anda kerjakan apa? Di-charge dong handphonenya. Sampai penuh. Sama seperti tadi juga saya, handphone saya baterainya udah mau habis karena saya siap-siap buat khotbah. Saya kelupaan bawa iPad saya kemarin. Saya charge sampai penuh supaya nanti baterainya nggak mati. Biar di tengah-tengah khotbah saya nggak kelabakan. Berarti gitu. Selesai baterainya penuh, kita apain chargernya? Diapain chargernya? Dilepas, dicabut. Selesai dicabut, handphone sudah penuh, handphonenya kita apain? Diapain? Dipakai. Sama juga dengan kita ke gereja. Anda datang dalam keadaan kosong, ke gereja dipenuhi dengan apa? Pujian, firman Tuhan, persekutuan orang-orang percaya. Keluar dari gereja, cabut chargernya, jadi berkat di luar sana. Amin. Kita nih ambasadornya Kristus. Jangan sampai terangnya kita dirasain sama orang-orang di sini doang. Karena orang yang ketemu terang, silo. Makanya terangnya Anda perlu terasa sama orang-orang di luar sana. Supaya Yesus Tuhan kita, namanya dimuliakan, dan bisa membuat orang-orang percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Percaya deh, iman yang benar itu akan membawa kita dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita. Kebajikan, kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kita sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada satu lagu saudara-saudara yang
saya baru aja rilis ya bersama dengan Steda Ministry, saudara-saudara. Anda tahu lagu ini benar-benar berkesan karena ini pertama kalinya dalam beberapa saat saya tulis lagu cepet, saudara-saudara. Tapi saya percaya lagu ini jadi berkat untuk kita semua karena beberapa gereja saya dengar udah mulai nyanyiin di GAB Mojokerto kemarin, katanya udah mulai nyanyiin, saudara-saudara. Saya pengen banget lagu ini jadi berkat untuk kita semua. Lagu ini ngomongin soal ini. Kalau jalan sama Tuhan jangan takut, jangan gentar. Percaya deh, yang terbaik itu di depan kita. Amin. Mau belajar lagunya? Siap belajar lagunya? Kok kayak terpaksa gitu sih mukanya? Yuk kita berdiri sama-sama, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Let's go. Here we go. Tepuk tangannya bareng-bareng yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap berjalan dan melangkah bersama Engkau Tuhan. Sama-sama belajar lagunya ya. Katakan. Berjalan bersama Tuhan, lewati setiap suka dan duka. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar melangkah. Yes Jesus. Apapun musim di hidupku, rintangan yang kan menghadangku, ku tak takut, ku tak gentar menjalani. Katakan sama-sama, Yesus Kau yang menuntunku, tangan-Mu yang menopangku, hatiku tenang selalu, amanku dalam-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya. Sama-sama katakan, berjalan. Berjalan bersama Tuhan, lewati setiap suka dan duka. Ku tak takut, ku tak gentar melangkah. Apapun musim di hidupku, rintangan yang kan menghadangku. Katakan, menjalani semua. Yesus Kau yang menuntunku, tangan-Mu yang menopangku, hatiku tenang selalu, amanku dalam-Mu. Yang terbaik di depanku pasti datang kepadaku, kebajikan, kemurahan kan mengikutiku. Katakan ini saudara, bersyukur kepadamu, ku tenang, ku menang, berserah kepadamu, ku tenang, ku menang. Katakan, bersyukur kepadamu, ku tenang, ku menang, berserah kepadamu, ku tenang, bersyukur, bersyukur kepadamu, ku tenang, ku menang, berserah kepadamu, ku tenang, ku menang. Yesus Kau yang menopangku, hatiku tenang selalu, amanku dalam-Mu. Yang terbaik di depanku pasti datang kepadaku. Amin. Kebajikan, kemurahan kan mengikutiku. Semua Yesus Kau yang menuntunku, tangan-Mu yang menopangku, hatiku tenang selalu, amanku dalam-Mu. Yang terbaik di depanku pasti datang kepadaku, kebajikan, kemurahan kan mengikutiku. Kebajikan, kebajikan,
percaya. Yang terakhir sama-sama katakan, ku percaya. Amin. Tetap percaya dan milikilah iman yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa iman yang besar adalah sebuah modal yang baik buat kami. Tapi kami juga tahu, untuk bisa mendapatkan buah yang matang, kesempurnaan, keutuhan daripada Tuhan, harus dilandasi dengan sebuah kebenaran. Walaupun kami tahu iman yang besar bisa memindahkan sebuah gunung, tapi iman yang benar tetap percaya, walaupun gunungnya tidak pindah, ada sesuatu yang baik di balik gunung itu buat kami. Hari ini kami belajar iman yang benar adalah iman yang berserah kepada Tuhan. Iman yang tidak memaksakan kehendak. Iman yang gak maksain maunya, yang diinginkan terus menerus. Karena Tuhan lebih mengerti yang kami perlukan dibandingkan yang kami inginkan. Dan iman yang benar itu adalah iman yang siap diuji. Gak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Maka kalau sekarang kami sedang mengalami yang namanya ketidaknyamanan, kami mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena lewat hal itu akan membawa kami ke pribadi yang lebih baik lagi. Dan terakhir, iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Kami gak mau apa-apa berdoa minta Tuhan yang kerja, Tuhan lakuin. No, kami mau kerja sama Tuhan. Karena waktu kami kerja sama dengan Tuhan, apapun yang kami perlukan bersama-sama dengan Tuhan akan menjadi sempurna. Kami percaya firman hari ini menegur kami dan mendidik kami supaya kami ada di jalan yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berdoa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi berkat Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami. Dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Besar perbuatan kuasa Haleluya. Kami sungguh diberkati Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini. Dan kiranya Engkau terus yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Evangelis Bapak Martin Sunardi. Dimanapun Tuhan Engkau mengutus hamba-Mu pergi melayani, biarlah hidup dia boleh terus menjadi berkat, bahkan membawa keselamatan bagi begitu banyak orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Terima kasih kembali Kau mengisi bejana hidupnya, dan Tuhan yang akan memulihkan kondisi kesehatannya, sehingga nanti sore ketika hamba-Mu pulang kembali ke Jakarta dan bertemu dengan istri dan kedua anaknya, Tuhan berkati.
Dan kami rindu, kami yang sudah mengikuti ibadah pada siang hari ini, baik yang di gereja, kami juga yang mengikuti secara online. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.